Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi mengenai teori belajar sibernetik yang beranggotakan saya sendiri Nafisa Nur Azizah dengan akhiran NIM 048 dan teman saya Nivi Maulidia dengan akhiran NIM 050. Pertama yaitu belajar dalam pandangan sibernetik. Para ahli organisasi menganggap bahwa sibernetik sebagai sebuah ilmu tentang pemrosesan informasi, pengambilan keputusan, pembelajaran, adaptasi, dan organisasi yang terjadi pada individu, kelompok, organisasi negara, dan mesin. Teori sibernetika adalah sistem pengontrol yang didasarkan pada komunikasi antar sistem dan lingkungan dan antar sistem. Berdasarkan teori sibernetik ini, para ahli psikologi menganalogikan mekanisme kerja manusia seperti mekanisme mesin elektronik. Teori belajar sibernetik adalah mengolah informasi pesan pembelajaran. Proses belajar sangat ditentukan oleh sistem informasi. Sistem sibernetik terwujud dalam berbagai bidang, yaitu bidang ekonomi dikenal dengan konsep invisible hands, dalam bidang kekuasaan yang terwujud dalam konsep checks and balance di konstitusi, dan yang terakhir bidang berpikir yang terwujud dalam cara berpikir Hegel yaitu tensis antithesis dan synthesis. Teori sibernetik merupakan teori belajar yang relatif baru dibandingkan dengan teori-teori belajar yang telah dibahas sebelumnya. Teori ini berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi dan informasi. Teori belajar sibernetik belajar adalah mengolah informasi pesan pembelajaran. Proses belajar memang penting dalam teori sibernetik, namun lebih penting lagi adalah sistem informasi yang diproses yang akan dipelajari siswa. Informasi inilah yang akan menentukan proses. Menurut teori sibernetik, belajar adalah pengolahan informasi. Proses belajar memang memegang peranan penting, namun yang lebih penting lagi adalah pengolahan sistem informasi. Dengan kata lain, sistem informasi dipandang sangat memegang peranan penting dalam memudahkan penyampaian materi pembelajaran yang akan disajikan kepada siswa. Asumsi lain dari teori sibernetik ini adalah bahwa tidak ada satu proses belajar manapun yang ideal sesuatu dan cocok untuk semua siswa, karena cara belajar sangat ditentukan oleh sistem informasi. Pembelajar menggunakan jenis-jenis memori yang berbeda-beda selama belajar karena situasinya pun berbeda-beda. 4 prinsip kunci sibernetik menurut Sirens 2003. Yang pertama yaitu sistem harus mempunyai kapasitas untuk merasakan, memonitor, dan meneliti aspek signifikan dari lingkungan mereka. Yang kedua, mereka harus mampu menghubungkan informasi dengan norma yang berlaku yang memandu perilaku sistem. Yang ketiga, sistem harus mampu mendeteksi penyimpangan yang signifikan dari norma-norma. Yang keempat, mereka harus mampu memulai tindakan korektif ketidaksesuaian terdeteksi. Orientasi ini lebih mendekati gagaan terhadap responsivitas terhadap batasan lingkungan dibanding terhadap efektivitas dalam pengertian produktivitas dan pencapaian tujuan. Kelebihan strategi pembelajaran yang berpijak pada teori sibernetik ada 6. Yang pertama yaitu cara berpikir yang berorientasi pada proses lebih menonjol. Penyajian pengetahuan memenuhi aspek ekonomis. Kapabilitas belajar dapat disajikan lebih lengkap. Adanya keterarahan seluruh kegiatan belajar kepada tujuan yang ingin dicapai. Adanya transfer belajar pada lingkungan kehidupan yang sesungguhnya. Kontrol belajar memungkinkan belajar sesuai dengan irama masing-masing individu. Dan yang terakhir yaitu balikan informatif memberikan rambu-rambu yang jelas tentang tingkat untuk kerja yang diharapkan. Kemudian, kelemahan teori sibernetik adalah terlalu menekankan pada sistem informasi yang dipelajari dan kurang memperhatikan bagaimana proses belajar. Teori sibernetik ini dikritik sebab tidak bisa membahas proses belajar langsung sehingga hal ini menyulitkan dalam penerapannya. Yang kedua yaitu teori pemrosesan informasi. Dalam teori pemrosesan informasi ini berpijak pada asas. Yang pertama yaitu bahwa antar stimulus dan respon terhadap suatu seri tahapan pemrosesan informasi di mana masing-masing tahapan dibutuhkan sejumlah waktu tertentu. Yang kedua, stimulus akan mengalami perubahan bentuk atau berisi, dan yang ketiga, salah satu dari tahapan mempunyai kapasitas yang terbatas.
Ketiga asumsi yang sudah dijelaskan di atas menjadi dasar pengembangan teori tentang komponen struktur dan pengatur alur pemrosesan informasi. Komponen pemrosesan informasi dipilah menjadi 3 berdasarkan perbedaan fungsi, kapasitas, bentuk informasi, serta proses terjadinya lupa. Yang pertama, sensory memory atau sensory register atau sensory receptor atau disingkat SM atau SR. Sensory informasi menerima informasi atau stimuli dari lingkungan, bisa sinar, udara, bau, panas, dan lain-lain yang terus-menerus melalui alat penerima atau reseptor atau alat indera. Yang kedua, working memory atau disingkat WM dan short time memory atau STM. Komponen kedua yang menangkap yang diberi perhatian oleh individu dan menyimpan informasi menjadi pikiran-pikiran. Yang ketiga, long time memory atau LTM. Long time memory diperkirakan memiliki kapasitas yang sangat besar dan sangat lama untuk menyimpan informasi, namun hanya sedikit saja yang diaktifkan, dikarenakan hanya informasi yang ada dan sedang dipikirkan dan dikerjakan oleh ingatan atau memori. Long time memory diasumsikan berisi semua pengetahuan yang dimiliki individu, mempunyai kapasitas tidak terbatas. Sekali informasi disimpan, pengetahuan tersebut tidak akan hilang atau terhapus. Menurut teori Jagna, hasil pembelajaran merupakan dari pemrosesan informasi yang berupa kecakapan manusia yang terdiri atas beberapa hal, yaitu 1. Informasi verbal. Informasi verbal merupakan hasil pembelajaran berupa informasi yang dinyatakan dalam bentuk kata-kata atau kalimat, baik secara tertulis atau secara lisan. Informasi verbal bisa berupa pemberian nama atau label terhadap suatu benda atau fakta, pemberian definisi atau pengertian, atau perumusan berbagai hal dalam bentuk verbal. 2. Kecakapan intelektual. Kecakapan intelektual merupakan kecakapan individu dalam melakukan interaksi dengan lingkungannya. Kecakapan intelektual juga menggunakan simbol-simbol. Ketiga, strategi kognitif. Strategi kognitif merupakan kecakapan individu untuk melakukan pengendalian dalam mengelola keseluruhan aktivitasnya. Dalam proses pembelajaran, strategi kognitif ini mengarah pada kemampuan mengendalikan ingatan dan cara-cara berpikir agar terjadi aktivitas yang efektif. Keempat, sikap. Sikap dapat diartikan sebagai keadaan di diri individu yang akan memberi arah kecenderungan bertindak dalam menghadapi suatu objek atau rangsangan. Kelima, kecakapan motorik. Kecakapan motorik merupakan hasil pembelajaran berupa gerakan yang dikontrol oleh otot dan fisik. Kecakapan manusia berupa adanya informasi verbal, kecakapan intelektual, sikap, dan kecakapan motorik sangat berguna bagi pengolahan pengetahuan baru untuk peserta didik agar nantinya dapat tersimpan dalam jangka lama. Kondisi internal dan eksternal siswa. Belajar bukan sesuatu yang bersifat alamiah, namun terjadi dengan kondisi-kondisi tertentu, yaitu kondisi internal dan kondisi eksternal. Pertama, kondisi internal. Kemampuan awal siswa. Kemampuan awal siswa adalah pengetahuan atau keterampilan yang telah dimiliki siswa yang merupakan prasyarat sebelum mengikuti pelajaran. Tanpa adanya kemampuan awal, maka siswa tidak akan mampu mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Kemampuan awal siswa dapat diukur melalui tes awal, interview, atau cara lain yang cukup sederhana. Motivasi. Motivasi berperan sebagai tenaga pendorong yang menyebabkan adanya tingkah laku ke arah tujuan tertentu. Perhatian. Perhatian dapat mengarahkan diri ke tugas yang diberikan, melihat masalah-masalah yang akan diberikan, memilih dan memberikan fokus pada masalah yang akan diselesaikan, dan mengabaikan hal-hal lain yang tidak relevan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perhatian seseorang adalah faktor internal yang mencakup minat, kelelahan, dan karakteristik pribadi. Sedangkan faktor eksternal mencakup intensitas stimulus, stimulus yang baru, keragaman stimulus, warna, gerak, dan penyajian stimulus secara berkala dan berulang-ulang. Persepsi. Persepsi merupakan proses yang bersifat kompleks yang menyebabkan orang dapat menerima atau meringkas informasi yang diperoleh dari lingkungannya. Ingatan. Ingatan adalah suatu sistem aktif yang menerima, menyimpan, dan mengeluarkan kembali informasi.
Daya ingat sangat menentukan hasil belajar yang diperoleh siswa. Lupa merupakan hilangnya informasi yang telah disimpan di dalam ingatan secara jangka panjang. Retensi adalah apa yang tertinggal dan dapat diingat kembali setelah seseorang mempelajari sesuatu. Jadi, retensi ini adalah kebalikan dari lupa. Transfer belajar atau transfer latihan berarti aplikasi atau pemindahan pengetahuan, keterampilan, kebiasaan, sikap, atau respon-respon lain dari satu situasi ke situasi lain. Kedua, kondisi eksternal. Kondisi belajar. Kondisi belajar merupakan masukan yang dapat menyebabkan adanya modifikasi tingkah laku yang dapat dilihat sebagai akibat dari adanya proses belajar. Tujuan belajar. Tujuan belajar yang dinyatakan secara spesifik dapat mengarahkan proses belajar, dapat mengukur tingkat ketercapaian tujuan belajar, dan dapat meningkatkan motivasi belajar. Pemberian umpan balik. Pemberian umpan balik merupakan suatu hal yang sangat penting bagi siswa, karena memberikan informasi tentang keberhasilan, kegagalan, dan tingkat kompetensi. Teori belajar menurut Landa. Landa adalah salah satu penganut teori sibernetik. Landa membedakan ada dua macam proses berpikir, yaitu proses berpikir algoritmik dan proses berpikir heuristik. Proses berpikir algoritmik yaitu proses berpikir yang sistemis, tahap demi tahap, linier, konvergen, lurus menuju ke satu target tujuan tertentu. Contoh-contoh proses algoritmik, misalnya kegiatan menelpon, menjalankan mesin mobil, dan lain-lain. Sedangkan cara berpikir heuristik yaitu cara berpikir divergen, menurut ke beberapa target tujuan sekaligus. Teori belajar menurut Past dan Scott. Proses belajar sangat ditentukan dengan sistem informasi yang dipelajari. Menurut teori pemrosesan informasi, suatu informasi akan mengalami tahapan diterima, disandi, disimpan, dan dimunculkan kembali dari ingatan. Informasi diterima di sensory reseptor, kemudian disandi di working memory, dan disimpan di long-term memory. Informasi yang tersimpan di LTM tidak akan terhapus atau hilang. Teori belajar menurut teori Parks dan Scott yaitu agar siswa mampu mengkaji materi yang telah dipelajari dan yang telah didapati dari gurunya, serta dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari kelompok 6 tentang teori belajar sibernetik. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.